Ya, Ya, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan kita kesehatan sehingga masih bisa berjumpa dalam kegiatan fakta ya, channel kesayangan kita yang membahas isu-isu terhangat, membahasnya secara mendalam dan juga memberikan sudut pandang Islam. Semoga Allah memberikan perlindungan terbaik untuk pemirsa fakta dimanapun Anda berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan membahas tema yang cukup eh, hangat ya, dan terus hangat. Bicara tentang maju mundurnya suatu bangsa adalah ditentukan oleh pendidikannya. Ya, kita akan membahas bagaimana Islam ya mendidik generasi yang tentu membentuk masyarakat dan juga memberikan dampak positif untuk dunia. Lalu bagaimana pendidikan di Indonesia? Ya, kita akan eh, bahas bersama narasumber kita. Yang pertama ada Pak Ahmad Sastra. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Azam dan Ustadz Yuwana. Semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua narasumber kita ada Pak Iwana. Nah, Assalamualaikum Pak Iwana. Belum di mute. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mas Alhamdulillah. Azam, Ustadz Ahmad Sastra. Siap, insya Allah. Baik, pemirsa Fakta, dimanapun Anda berada, sebelum dimulai, sebelum kita lanjut, silakan di like video ini, share ke rekan-rekan, dan juga jangan lupa tinggalkan jejak positif Anda, karena itu akan menjadi jejak-jejak kebaikan kita semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan itu pula mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Nah, langsung saja. Baik, yang pertama kita akan tanya kepada Pak Ahmad Sastra nih. Assalamualaikum Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, bagaimana nih Pak Ahmad melihat model pendidikan Islam dulu nih? Sebenarnya seberapa eh, bagus dalam membentuk generasi ini? Pak Ahmad melihatnya seperti apa nih? Ya, ya berarti ini ya langsung ya langsung tancap gas nih ya para pemirsa ya yang ikut eh, mungkin menyaksikan lewat YouTube. Kalau Zoom kan cuma kita aja ya. eh, Memang membincangkan pendidikan Islam itu pertama harus melihat dari sisi sistemiknya ya. Jadi pendidikan itu sebenarnya adalah eh, bagian dari sebuah sistem. Ini yang harus dipahami dulu pertama kali. Di dalam Islam itu seperti itu ya. Termasuk nanti misalnya kayak ekonomi, kemudian politik, itu dalam satu sistem. Artinya kalau dalam satu sistem itu negara adalah penanggung jawab utama itu dari penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Itu yang pertama harus dipahami dulu. Jadi eh, negara kemudian juga eh, kemudian bergantung ya bagaimana negara itu mengelola pendidikan itu bergantung eh, bagaimana orientasinya, bagaimana visinya. Itu erat hubungannya dengan ideologi yang diterapkan di dalam negara itu. Nah, di dalam Islam, namanya juga Islam negara berarti berlandaskan ideologi Islam, berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam hakikatnya adalah sebuah keterikatan gitu. Jadi keterikatan kepada hukum-hukum Islam. Berarti pendidikan Islam atau pendidikan di dalam
sistem Islam itu adalah pendidikan yang Islami. Gitu ya, kalau kita bicara pendidikan sebagai sebuah sistem dalam arti di dalam pendidikan itu ada komponen-komponen. Kalau istilah di apa namanya, kalau kita kuliah dulu ya, kuliah di pendidikan tuh pasti ada 8 komponen sistem pendidikan, gitu ya. Nah, 8 komponen sistem pendidikan itu seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, metodologi, kemudian eh, guru, kemudian siswa, kemudian sarpras, kemudian pembiayaan. Nah, 8 komponen sistem pendidikan itu kemudian merujuk kepada 2 hal ya. Pertama merujuk kepada Islam itu sendiri, yang kedua merujuk kepada negara sebagai pengelola. Nah, itu intinya di situ. Sehingga nanti kalau kemudian diurai, misalnya visinya itu apa, gitu ya, kemudian misinya itu apa, bagaimana pengelolaan sarpras, bagaimana pembiayaan, bagaimana metode, terus bagaimana sosok seorang guru, bagaimana juga outputnya atau siswanya, atau bahkan outcome-nya, gitu ya. Nah, itu semua kalau diurai memang panjang, tetapi pada prinsipnya bahwa eh, pendidikan di dalam pandangan Islam adalah satu satu komponen ya, satu komponen peradaban Islam yang kalau kita lihat di dalam sejarah itu dikelola sebegitu serius ya, dari zaman Nabi, kemudian di zaman para sahabat, bahkan sampai masuk kepada masa-masa peradaban Islam, di mana ilmuwan-ilmuwan Barat yang secara objektif melakukan satu riset-riset peradaban mengakui dengan sangat jujur bahwa peradaban Islam masa lalu itu memberikan satu kontribusi yang sangat besar di dalam peradaban Barat hari ini. Artinya peradaban Barat hari ini sebenarnya banyak terinspirasi dari peradaban Islam itu sendiri. Mereka kemudian menggali apa namanya hasil-hasil uh, hasil-hasil pendidikan Islam gitu kan ya. Nah, ini tentu ini secara umum dulu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti tentu ini bisa 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 membedakan dengan sistem pendidikan yang lain. Karena kalau kita bicara akidah itu berarti ada dua dua apa namanya dua Tes, tes. Saat Mas Sasa seperti kendala sinyal ya. Oke, baik ya. Artinya memang Islam memandang bahwa pendidikan itu adalah persoalan yang diperhatikan ya, bagaimana eh, dijelaskan juga dalam Islam bagaimana sebuah visi ya, putus ya. untuk membentuk masyarakat atau generasi yang dididiknya, lalu kemudian Islam juga memberikan bagaimana kesejahteraan tenaga pendidiknya, lalu kemudian juga bagaimana pembiayaan untuk eh, pendidikan tersebut bisa berlangsung. Nah, ternyata sudah ada eh, garis-garis. Duniawi yang namanya secularism atau saikulo. Ngasih nyambung ya? Iya, Masih? Pak Ahmad tadi sempat terputus, nggak ada suaranya. Sekarang sudah tersambung kembali. Baik, jadi saya ulang sedikit ya ke belakang bahwa jadi ada 2 dimensi ya, tadi dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu sebagai hamba Allah, dimensi horizontal itu sebagai khalifah itu. Khalifah itu sebuah fungsi pengelolaan alam semesta ini, kehidupan, kemudian
manusia pada umumnya, gitu ya, itu dihubungkan dengan bagaimana Allah itu apa namanya memberikan aturan-aturan, gitu ya. Yang kedua ada dimensi yang lain itu namanya dimensi dunia dan akhirat gitu. Jadi dimensi kalau sekuler itu kan saikulum, dari kata saikulum itu ke di sini kinian gitu ya. Jadi hanya hanya sebatas duniawi. Sementara di dalam Islam itu ya sebenarnya mengantarkan uh, sebuah bangsa agar fid dunia hasanah, di dunia itu sukses, dan wafil akhirati hasanah, bahkan sampai akhirat. Nah, itulah kemudian memberikan satu petunjuk penting bahwa di dalam sistem pendidikan Islam itu di semua aspeknya itu selalu berhubungan uh, dengan apa namanya istilahnya keimanan gitu, keimanan, ketakwaan, dan juga berkaitan dengan kemajuan peradaban. Jadi bukan hanya maju di dalam sistem Islam itu, tapi juga mulia gitu. Jadi ini sih pastinya satu konsepsi yang sangat sempurna ya, kalau anggaplah kalau dibandingkan dengan sistem pendidikan itu, Islam tuh memang secara normatif itu luar biasa sempurna. Bahwa kalau kemudian hari ini kita melihat kemudian banyak problem, ya nanti kita bisa diskusikan. Itu sementara Mas Azam. Iya, terima kasih Pak Ahmad ya. Artinya memang Islam menaruh perhatian yang cukup detail ya terhadap hal tersebut. Ya, mohon maaf nih. Ada. Artinya memang Islam menaruh perhatian yang cukup detail mulai dari bagaimana menentukan visinya ya sebelum pendidikan itu dijalankan, ditetapkan dulu visi besarnya untuk kemudian bentuk generasi yang seperti apa. Lalu kemudian disiapkan juga pembiayaannya bagaimana bisa berlangsung tanpa ada yang terlewatkan ya, baik dari eh, berlangsungnya pelajaran, eh, eh, lalu kemudian kesejahteraan guru dan sebagainya itu sudah menjadi sesuatu yang cukup konsen ya Islam memperhatikan. Nah, eh, kalau ngelihat nih pendidikan yang sekarang nih Pak Ahmad Sastra ya, bagaimana pendidikan berlangsung di Indonesia nih ya, setelah beberapa lama ini seperti apa nih pandangannya nih melihat pendidikan yang berjalan di Indonesia Pak Ahmad Sastra? Ya, memang ini tidak mudah ya untuk tidak mudah sebenarnya untuk menelisik secara komprehensif ya. Tapi sebenarnya kita bisa melihat dua hal sih ya. Pertama, eh, bagaimana apakah pendidikan itu kemudian diletakkan sebagai sebuah sistem apa tidak gitu di negeri kita ini ya. Nah, kalau kita lihat ya di Indonesia ini kan eh, pendidikan dipegang oleh Kementerian Kementerian Pendidikan, di mana di situ adalah jabatan politik gitu ya. Itu yang pertama, sehingga apa ya? Jadi nanti sangat bergantung juga kepada menteri itu gitu kalau saya lihat itu ya. Jadi sudut pandangnya, what view-nya, kemudian sejauh mana menteri punya pemahaman paradigmatik tentang pendidikan itu. Terus yang kedua itu bagaimana juga dengan ideologi ya, ideologi yang kemudian diterapkan di negeri kita ini. Jadi ini ada dua kesalahan yang fatal kalau menurut saya. Pertama, dari sisi ideologi itu kan kita melihat bahwa memang di negeri kita, contoh kemarin lah ya, misalnya peta jalan pendidikan 2035 misalnya, itu yang kemudian memicu kontroversial di masyarakat terkait dengan hilangnya diksi agama itu misalnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kemarin aja lah yang Nadiem Makarim misalnya ya, kalau kita lihat misalnya kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, kalau
Coba kita lihat secara detail aja, misalnya di situ, saya udah baca peta jalannya itu ya. Itu kan terlihat di situ bahwa pendidikan kemudian dilihat sebagai apa ya? Jadi ingin melahirkan sumber daya manusia yang siap bekerja gitu kan ya, yang siap bekerja link and match itu ya. Kemudian nanti dihubungkan juga dengan proyek-proyek ya di kampus, di sekolah. Sekolah itu ada proyek-proyek itu ya. Proyek itu nanti dihubungkan dengan produk gitu, produk. Jadi mereka harus membuat produk. Sebenarnya tidak terlalu salah di sini, tetapi kalau ini kemudian dilandasi oleh apa namanya sekulerisme, berarti ini pendidikan ini berarti secara filosofisnya keluar dari jalur sebenarnya. Karena apa? Karena kalau di dalam Islam ya, yang namanya menuntut ilmu selain wajib hukumnya itu sebenarnya untuk kemuliaan gitu. Jadi menuntut ilmu itu bukan semata-mata kemudian kerja, bukan begitu. Nah, ini berarti kan ada yang hilang di sisi filosofisnya, itu ada yang hilang. Jadi seolah-olah kalau kalau udah kalau udah sekolah tuh terus kerja, sekolah tuh kerja. Nah, kerja, kalau kita bicara kerja dalam konteks bahwa pendidikan itu sebenarnya bagian dari sistem kenegaraan ini, maka seolah-olah, jadi ini seolah-olah pendidikan berarti cuma melahirkan karyawan-karyawan dong ya, karyawan-karyawan yang harus bekerja di sini. Nah, sementara kalau kita bicara kerja, bicara ekonomi, bicara apanya perusahaan-perusahaan, siapa juga itu yang kemudian mengelola, yang menguasainya. Saya pernah mengatakan bahwa agak kasar sih, bahwa jadi seolah-olah pendidikan itu cuma melahirkan apa namanya karyawan-karyawan kapitalis, karyawan-karyawan pabrik, padahal harusnya dikembalikan dulu kepada esensi keilmuan itu sendiri. Nah, di dalam Islam kan ilmuwan itu punya visi jangka menengahnya itu adalah untuk menopang peradaban gitu sebenarnya. Jadi jadi sebenarnya lebih luas gitu, bukan bukan kemudian dipersempit seperti itu gitu kan. Belum lagi misalnya istilah merdeka itu sendiri kemudian juga masih disalahpahami juga oleh guru, oleh siswa. Siswa guru kemudian malah dibebani dengan beban-beban administratif yang begitu banyak. Akhirnya mereka mengeluh juga, mereka bercerita, lu katanya merdeka, malah nggak merdeka, gitu. Itu kan jadi persoalan. Nah sekarang, yang sekarang ini kemarin saya ada acara yang dihadiri oleh Menteri baru ya Pak Abdul Mukti ya, misalnya eh, apa namanya sedikit, bukan sedikit ya, dia mencoba juga mengkritisi apa namanya penyelenggaraan pendidikan di menteri yang sebelumnya. Artinya apa? Jadi berganti menteri kan kemudian jadi berganti juga sudut pandangnya. Yang sekarang ini malah di TK itu mau dimulai pelajaran matematika tuh bahkan dari TK. Itu dilatar belakangi oleh sebuah survei ya. Ada anak-anak SMP itu ditanya 6 kali 6 berapa, itu jawabannya 18. Jadi akhirnya matematika yang bahkan akan dimulainya dari TK. Nah, ini kan menjadi persoalan juga ya, bagaimana sebenarnya Pak Abdul Mukti hari ini menggambarkan sosok manusia itu itu seperti apa dong pandangan dia kalau begitu sekarang? Kenapa dari TK itu langsung matematik misalnya gitu? Harusnya itu kan yang namanya anak-anak itu dibangun mentalnya, ya, dibangun akidahnya, dibangun karakternya gitu ya. Baru nanti keilmuan sains itu nanti mungkin di perguruan tinggi misalnya dasar-dasar keilmuannya diberikan di menengah ya, dasar dan menengah. Nah, konstruksi ini memang saya belum belum melihat secara utuh kalau yang Pak Abdul Mukti ini ya. Tapi kalau kita lihat dari tadi yang saya sampaikan tentang apa namanya ideologi negeri kita ini ya sebenarnya sekuler-sekuler juga sih kalau saya lihat. Saya sudah membuat sebuah tulisan, dua tulisan untuk Pak Menteri yang baru ini ya. Pertama, saya memberikan beberapa catatan, catatan apa, pendidikan yang kemarin, terus saya memberikan beberapa catatan untuk ke depan bagaimana. Yang kedua, saya membuat satu tulisan menawarkan, ini judulnya
sistem pendidikan Islam untuk transformasi Indonesia. Ada beberapa asumsi yang saya sampaikan di situ. Pertama, mayoritas negeri kita ini Muslim, kan gitu ya. Yang kedua, Islam itu juga sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah sistem, itu juga terbuka bisa dipelajari. Kalau bicara peradaban ya Islam bicara peradaban, bicara sains ya bicara sains, bicara SDM yang utuh itu bagaimana juga bicara semua. Tapi ini kan eh, kemudian belum belum dipandang, sehingga di negeri kita ini kemudian jadi campur aduk itu. Satu sisi Islam tidak dijadikan sebagai landasan ideologis di dalam penataan pendidikan ini ya. Di sisi yang lain ya eh, apa namanya Menteri Pendidikan kemudian bicara soal tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangan yang saya lihat di apa namanya eh, Mas Nadiem kemarin itu kan tentang apa namanya tentang kemajuan teknologi, itu kan kemajuan teknologi. Jadi pantesan kalau mengarahnya itu kepada eh, project ya, produk-produk itu. Tapi di satu sisi kalau kita mau lihat lebih luas lagi, eh, apa namanya moral ya, moralitas remaja, moralitas pelajar itu dalam titik nadir yang sangat-sangat menyedihkan, memprihatinkan. Bagaimana seorang guru memberikan nasihat kepada seorang siswa itu dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kemudian dilaporkan. Bagaimana kasus-kasus tawuran, kasus seks bebas, kasus narkoba itu luar biasa banyak banget. Bahkan kriminalitas juga sekarang bahkan dilakukan juga oleh pelajar dan remaja. Nah, ini tuh betul-betul harus komprehensif pendidikan tuh jangan parsial. Parsial tuh bicara sains, bicara teknologi kemajuan yang kita harus mencapai itu. Tapi bagaimana dengan agama mereka, akidah mereka, karakter mereka? Apakah kalau tantangan sains itu begitu masif lantas mulai TK itu kemudian diberikan matematika? Saya kira ini cara pandang yang tidak komprehensif kalau menurut saya. Harusnya dilihat sebagai apa namanya manusia yang utuh yang berhubungan nanti dengan peradaban negeri kita ini mau diarahkan kemana. Nah ini saya belum melihat detail-detailnya ya untuk yang menteri baru, tapi saya coba terus melihat ya, memantau juga seperti apa sih sebenarnya paradigma Pak Abdul Mukti di dalam mengelola pendidikan dasar dan menengah juga di pendidikan tinggi juga. Gitu Mas Ajab. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sastra ya. Artinya memang adanya ambiguitas ya yang paling krusial ya, di mana ganti menteri berganti pula kebijakannya ya. Sebelumnya kurikulum merdeka ini sangat dielulukan, dan tiba-tiba ganti menteri ganti ada wacana untuk ganti lagi. Ya, Masya Allah. Eh, Lalu selanjutnya kita akan ke saat Iwana. Ya, bagaimana nih kalau Pak Iwana nih melihat yang pertama tadi ya, Islam hmm, memandang pendidikan ya, lalu komparasi dengan pendidikan yang ada sekarang nih seperti apa nih, Pak Iwana silakan. Baik, terima kasih Mas Azam, eh, Ustaz Ahmad Satra yang saya hormati. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel Fakta yang berbahagia, kita alhamdulillah sore ini bisa ngaji bareng-bareng ya bersama pakar pendidikan Islam betul ini Ustadz Ahmad Sastra ini. Setelah tadi sekilas mendengar paparan beliau tentang pendidikan Islam dan dikomparasi dengan kondisi fakta pendidikan Indonesia sekarang. Eh, Secara garis besar
Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sastra. Jadi menanggapi pertanyaan Mas Azam tadi ketika bagaimana pendidikan dalam Islam serta faktanya di masyarakat sekarang bagaimana, di negeri ini sekarang bagaimana. Saya mau izin share slide ya. Jadi kita nggak bisa mengingkari kondisi umat Islam sekarang itu lagi terpuruk. Ini sebetulnya slide saya buat tahun 2023. Jadi kalau kita lihat grafik perkembangan perjalanan umat ini kan dari titik merah yang sebelah kiri ini adalah hijrah, titik merah sebelah kanan ini adalah keruntuhan Daulah Khilafah Islamiyah tahun 1924. Kita sebetulnya berada pada posisi yang di sini. Sebenarnya ini harusnya tahun 2024 sekarang ini. Sampai pada ada titik lagi nanti titik ketiga ketika khilafah bangkit itu. Allahumma amin. Jadi posisi kita sekarang ini slide saya kelihatan ya. Itu ada di bawah grafik bawah garis horizontal. Artinya kita berada di wilayah yang betul-betul terpuruk, betul-betul kalah. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Asam di awal tadi, bahwa pendidikan menempati tempat yang paling penting dalam kebangkitan kembali peradaban umat manusia. Dalam konteks ini adalah peradaban Islam, peradaban wahyu, yang kalau kita potret memang secara sejarah kita kalah ya, kita kalah. Kalau dilihat dari aspek sejarahnya kan memang eh, pendidikan yang dibangun oleh Rasulullah SAW sejak di pembinaan di Mekah, di Madinah, terus sampai Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah. Di situ ada perang salib yang kemudian ada pencurian kitab-kitab klasik yang betul-betul masif pada waktu itu sampai kemudian munculkan Renaissance di Eropa, terus masa-masa Umayyah, Utsmaniyah ya, terus kemudian khilafah runtuh. Ada fase yang saya ingat di Nusantara ketika ketika masih pendidikan masih berjalan melalui pesantren-pesantrennya, melalui lembaga-lembaga pesantren di Nusantara, eh, belum ada UGM, belum ada UIN, belum ada UAD, UI, Unpad dan lain sebagainya, kampus-kampus belum ada, masih pendidikan itu secara sejarah memang dilakukan oleh pesantren yang mendidik umat, lembaga pesantren yang di bawah naungan Kesultanan-Kesultanan Islam. Kesultanan-Kesultanan Islam sebagai kepanjangan tangan dari Utsmaniyah gitu. Nah, mulai muncul pendidikan modern dalam tanda petik yang sekarang kemudian semakin menggeser peran pesantren adalah sejak politik etis. Jadi sejak politik di mana Belanda berusaha menanamkan eh, visi misi pendidikan mereka, termasuk bahkan ideologi mereka eh, ke benak kaum muslimin. Sejak politik etis itulah kemudian dalam perkembangan berikutnya sampai ada pendidikan pribumi-pribumi yang disekolahkan ke Belanda, pribumi-pribumi yang disekolahkan ke, bahkan sekarang juga masih banyak yang ke Eropa mendapat beasiswa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sampai pada tahapan berikutnya eh, muncul kemerdekaan Indonesia ya, atas berkat rahmat Allah. Meskipun merdeka atas berkat rahmat Allah ini betul-betul disyukuri apa tidak negeri kita yang Loh Jinawi Subur Makmur Kertoharjo ini disyukuri apa tidak. Harusnya kita bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, sehingga kemudian eh, dengan kesadaran yang maksimal ini, eh, memang aneh ini negeri kita ini ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Keagamaan. Jadi pendidikan itu tidak hanya dikelola oleh Menteri Pendidikan, Ustadz Ahmad Sastra. Jadi di pesantren itu ada pendidikan yang dikelola oleh Menteri Agama. Sekarang aja Menteri Pendidikan juga dipisah dengan Menteri Budaya, dipisah juga dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Itu kan ini mau kemana negeri kita ini sebetulnya kan. Disebut sekuler nggak mau, disebut negara beragama nggak mau, negara bukan-bukan gitu. Lebih pasnya begitu. Jadi kehilangan jati diri begitu, kehilangan identitas. Ini negara apa negara-negaraan ini benar-benar mengurus umat apa tidak sih sebetulnya para petinggi-petinggi kita itu. Makanya kemudian eh, problem
terus berkelindan kan akhirnya kan tidak bisa ketemu solusi yang betul-betul mumtaz begitu. Tadi beberapa kasus yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sastra adanya amoral tingkah tingkah laku murid kepada gurunya, terus kemudian ketika guru mendidik justru malah dilaporkan ke kepolisian dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini jadi guru yang harusnya digugu dan ditiru mas. Jadi jadi bahan 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 bulian malahan begitu. Terus kemudian kasus-kasus yang sangat banyak termasuk yang kemarin statement kalau kita lihat misalnya figur figur wapres kita ya, wapres kita, Pak Wapres itu ya sampai kayak gitu itu kan itu sebenarnya cermin dari pendidikan kita yang nggak beres juga itu sehingga kemudian eh, saya mohon izin dalam konteks kajian kita pada sore hari ini untuk menyajikan satu kitab yang saya ambil dari Ususul Taklim Al-Manhaji. Jadi Ususul Taklim Al-Manhaji ini satu kitab yang mungkin Pak Muti perlu membaca kitab ini, Ustadz Ahmad Sastra ya, agar kemudian beliau terkerangka betul Ya. pemikirannya akan dibawa kemana. Karena mau tidak mau pendidikan itu kalau lupa pada akidah Islam itu sudah jelas rusak. Yang mengetahui tujuan hidup manusia itu kan hanya yang membuat hidup saja kan. Kalau kemudian dia tidak mengetahui tujuan yang membuat hidup untuk hidup itu apa, ya makanya kemudian dia akan bingung, dia akan stres, dia akan depresi, akan ya tentu hidup akan kacau balau terus seperti yang kita hadapi kondisi sekarang yang memang kondisinya umat Islam sedang pada kondisi yang terpuruk betul. Nah, di kitab ini dijelaskan eh, pertama yang menarik adalah tampilan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi di cover kitab ini, cover depan adalah cover tulisan judul, kemudian di balik cover depan ada Al-Alaq, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintah membaca itu sebenarnya sudah sudah sejak Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu ini ada. Meski sebetulnya tanpa harus kita sadar diperintahkan ini, sehari-hari manusia itu punya potensi membaca itu keniscayaan hidup mereka. Nah, apalagi kalau kemudian ditambah dengan kesadaran tentang dirinya itu, who am I-nya itu. Maka kemudian kesadaran ini akan menjadikan dia melesat, menjadikan dia pemenang sejati begitu, pemenang sejati dalam dalam menempuh kehidupan ini. Artinya dia tahu dari mana tujuan hidupnya, untuk apa dan akan kemananya itu clear begitu. Sehingga kemudian dia tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi eh, informasi yang betul-betul membuat bingung, terus macam-macam dunia yang serba semu ini itu karena dia sudah terikat pada satu 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 world view yaitu keimanan Islam itu, akidah Islam itu. Menariknya di kitab ini dijelaskan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Dan kalau kita kaji tafsirnya itu Masya Allah juga Iqra bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut asma Tuhan yang telah menciptakan. Apa yang dibaca ternyata kalau kita ingat dulu waktu SD apa SMP ya itu belajar fiil, belajar kalimat aktif. Kalimat aktifnya ini kalimat aktif transitif atau intransitif. Kalimat aktif membaca itu kalimat aktif yang membutuhkan objek penderita atau tidak. Ternyata ini tidak ada objek penderitanya, padahal butuh objek penderita. Jadi ini kalimat fi'il muta'adi yang membutuhkan maf'ul bih. Tapi maf'ul bihnya kan nggak ada. Ikro, maf'ul bihnya mana? Bacalah apa yang dibaca. Sampai Rasulullah ketika menerima wahyu ini kan digambarkan oleh hadis itu menggigil seperti orang yang kemudian sampai berkucuran keringat dingin sebesar
biji jagung untuk hiperbolik ya. Itu karena didekap oleh malaikat Jibril, Iqra, Iqra, bacalah ma'ana biqori'in, aku nggak bisa membaca. Iqra ma'ana biqori'in, bacalah, aku nggak bisa membaca. Kan Rasulullah kondisinya pada waktu itu masyarakat yang memang betul-betul tidak, bukan tradisinya membaca dan menulis di masyarakat Rasulullah pada waktu itu. Sampai kemudian, oh ternyata Iqra itu dimaksudkan untuk mencontoh ucapan Jibril alaihissalam pada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh gitu. Sehingga kemudian dari unsur Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini kita bisa pelajari ternyata ada sifat yang kemudian selain Rasulullah sebagai muridnya malaikat Jibril, juga ada objek yang harus dibaca, yang harus dipelajari, yang itu menjadi, kalau kita runtutkan dalam sistematika filosofis pendidikan kita, mungkin jadi kurikulum dan lain sebagainya begitu. Jadi itu, ini sekilas aja. Terus kemudian kalau kita lanjutkan ya di buku ini, saya nukilkan daftar isinya saja. Jadi di Islam pun di Islam pun juga mengenal mengenal tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan dasar atau tingkat pendidikan dasar menengah ya, at-ta'limil al-madarosi, ini tingkat pendidikan madrasah ya, yang sifatnya menyiapkan para peserta didik itu sebelum balik ya, sebelum balik ya, pendidikan yang sifatnya sekolah. Terus kemudian ada juga yang kedua, pendidikan yang sifatnya ali, pendidikan yang sifatnya tinggi, pendidikan tinggi. Nah, di pendidikan yang al-madrasi ini pendidikan kan, orang itu kan tidak tiba-tiba langsung jadi besar begitu, langsung orang tidak tiba-tiba langsung jadi apa, kalau di judul judul diskusi kita ini kan apa tadi, Mas Azam, judul diskusi kita kan pendidikan Islam bukan karbitan kan. Jadi tidak tiba-tiba, tidak seperti karbit yang kemudian apa, buah yang di dikarbit matangnya itu matang instan begitu, tidak begitu. Manusia itu tidak bisa instan tiba-tiba jadi manusia gitu. Ada proses yang kemudian tentu berawal dari sesuatu satu titik. Makanya kemudian ketika kita mendidik manusia, maka dari mana manusia itu berawal? Pertama kali tentu dari seorang ayah, seorang ibu. Maka kemudian ketika seorang ayah, seorang ibu eh, sebagai sebuah keluarga, sebagai institusi yang paling bertanggung jawab untuk pendidikan anaknya, paling awal itu keluarga. Itu. Terus kemudian baru masuk ke tadi yang Ustadz Ahmad Sastra sampaikan, ketika pendidikan sebagai sebuah sistem itu lembaga, maka tantangan kita sekarang ini mau dimasukkan ke pesantren atau masukkan sekolah itu kan juga penting juga. Di beberapa keluarga itu yang eh, homeschooling, jadi tidak dimasukkan pesantren, tidak dimasukkan sekolah, tapi dididik sendiri oleh orang tuanya. Dan Masya Allah, jadi betul-betul jadi anaknya dalam tanda petik jadi, artinya dia memang bersasiah Islamnya. Kenapa? Karena dia mengetahui tujuan hidup sang pencipta kehidupan ini, menciptakan hidup itu untuk apa itu, sehingga kemudian kekuatan hidroksilabilahnya itu nyambung terus. Bahkan guru saya menyampaikan, anak itu milik siapa sebetulnya? Anak itu milik siapa? Kok kemudian si orang tua pengen anaknya hafid Quran, orang tua pengen anaknya memiliki sakofah yang tinggi. Pertanyaannya, apakah sang pencipta anak itu menghendaki anak ini hafid Quran? Apakah sang pencipta ini menghendaki anak ini bersakofah tinggi? Kalau orang tua lupa visi misi penciptaan terhadap manusia, termasuk terhadap anaknya, maka dia sudah, dalam tanda petik bahasanya mungkin agak sarkas, dia sudah merampas hak-hak Allah untuk menjadikan anaknya jadi apa. Itu kan bahaya juga. Karena itulah kemudian posisi dasar pendidikan ini adalah bagaimana agar kemudian anak, sebagaimana amanah yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita, untuk menyiapkan di pendidikan dasar ini, menyiapkan anak betul-betul siap ketika tiba waktunya, ketika pas masa-masa balik, dia siap menerima beban-beban taklif syar'i secara mandiri. Itu kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang ini sangat jauh sekali, jauh panggang dari api, betul-betul kontradiksi ya. Tadi sempat juga disampaikan oleh Ustadz Ahmad Satra, bagaimana kemajuan
anak-anak usia dini ya bukan usia dini, ya usia 19 tahun sudah menjadi panglima perang. Terus usia menjelang Imam Syafi'i itu bahkan sudah menjadi guru usia 14 tahun. Itu artinya kalau kita lihat anak sekarang usia 14 tahun ngapain kan itu sangat jauh panggang dari api, betul-betul nggak bisa dibandingkan karena levelnya memang beda, levelnya beda, jadi miris betul. Makanya kemudian saya sengaja mentengahkan kitab ini dalam rangka memantik diskusi kita, memantik pemahaman kita agar kemudian ya udahlah yang rusak biarkan semakin rusak gitu. Sehingga kemudian kita siapkan untuk apa yang baik ini, minat zulumati ilan nur gitu. Jadi kegelapan biarkan semakin gelap. Nanti begitu waktunya An-Nur itu datang, kita kita songsong An-Nur itu dengan kemenangan yang sejati, kesiapan-kesiapan kita itu. Makanya kemudian selanjutnya di kitab ini ya Ta'lim Al-Madrasi itu pendidikan di sekolah yang sifatnya lembaga itu tujuan-tujuan pendidikan juga disebutkan. Jadi saya setiap pagi ngantar anak sekolah ke madrasah itu selalu saya ingatkan salah satu pelajaran dari kitab Mafahim juga dari kitab ini, Thariqatu Tadris fil Islam. Jadi metode yang ini namanya metode dari zaman Rasulullah sampai sekarang bahkan sampai akhir zaman itu tidak akan berubah. Thariqah itu karakternya begitu. Apa itu Thariqatu Tadris fil Islam? Ada tiga. Pertama, seseorang belajar itu untuk menambah keimanan. Kemudian yang kedua, belajar untuk diamalkan. Yang ketiga, belajar untuk solusi, untuk menemukan solusi. Nah, ketika kita belajar untuk keimanan ini harus kemudian kita semakin yakin. Anak-anak kita, umat muslim, bahkan kita semua harus semakin yakin bahwa kita itu terbatas, kita itu lemah, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya. Dengan apa observasi, dengan eksperimen, dengan macam-macam uslub-uslub di dalam proses mendapatkan ilmu, ya baik ilmu maupun sakofah, nanti arahnya ke sana, itu semakin menambah keimanan kita, semakin menambah eh, keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian terus ngapain belajar tinggi-tinggi kalau jadi liberal itu kan tambah kacau, itu tambah mending nggak usah belajar. Liberal itu kalau ditradisikan kan eh, buat apa belajar jauh-jauh jadi liberal, naudzubillah min dzalik. Itu harus semakin iman, semakin tunduk pada pada keimanan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua untuk diamalkan. Nah, pada praktek kedua inilah ada tahapan-tahapan yang kemudian dia berproses, kemudian menemukan jati diri UMI-nya tadi sampai balik sampai kemudian masuk pada pendidikan ketinggi. Jadi pendidikan dasar itu tidak di saya nggak setuju dengan statementnya Mas Wapres itu ya. Ketika termasuk tadi yang disampaikan Ustadz Ahmad Sastra, beliau sepertinya juga tidak setuju juga yang anak TK apa anak SD tadi disuruh belajar matematika, suruh belajar apa coding itu itu aneh. Itu anak-anak seusia begitu harusnya pembentukan karakter dulu, pembentukan karakter, pembentukan sahsiahnya, kepribadiannya sampai pada tahapan dia matang, kemudian lulus sekolah dasar, baik sifatnya sekolah dasar SMP maupun SMA ya kalau sekarang begitu usianya, baru disiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, ketika masuk perguruan tinggi ini, nah, dia mulai mulai memilih keahlian-keahliannya. Jadi bekerja itu efek samping dari belajar, bukan bukan tujuan belajar itu dengan bekerja, bukan. Jadi menanam padi tumbuh rumput begitu. Jadi mengejar akhirat dunia katut gitu. Jadi pendidikan tinggi itu untuk arah solusi. Jadi pendidikan tinggi itu untuk arah solusi, bagaimana mendidik mendidik anak-anak, mendidik peserta didik untuk menjadi pakar-pakar tertentu, bidang-bidang tertentu, misalnya terkait dengan penelitian, terkait dengan apa akademi militer, misalnya terkait dengan kesehatan, terkait dengan keahlian-keahlian yang lain yang tentu ini seiring dengan apa kematangan sakofah dia
bisa jadi pada tahapan ini dia bisa menjadi mujtahid juga, bahkan begitu. Itu. Nah, Imani fillah rahmatullahi alaikum, ini sekilas tadi saya ambil yang al-ahdaf al-ammah lil ta'limi fi daulatil khilafah, tujuan umum pendidikan di dalam sistem pemerintahan Islam itu yang pertama bina usasyah al-islamiyah, membangun kepribadian Islam, nakliyatan wa nafsiyatan, baik pola pikirnya maupun pola sikapnya distandarisasi dengan Islam, distandarisasi dengan keimanan tadi. Terus kemudian yang kedua, i'dadu abna'il muslimin liyakuna minhum al ulama al mahtu mah muhtisun fi kulli majalatil hayah sawaun fil ulumil islamiyah min ijtihadin wa faqahu wa qada wa faqahu wa fikhun wa qada'un wa ghairuha min ijtihadin wa fikhin wa qada'in wa ghairiha aw fil ulumi tajribiyah min handasah wa kimia wa fisika wa tib wa ghairiha. Jadi itu yang kedua. Tujuan pertama pendidikan Islam, pendidikan di negeri khilafah itu pertama adalah membentuk kepribadian Islam. Kemudian yang kedua, menyiapkan putra-putra kaum muslimin, menyiapkan putra-putra negeri ini untuk menjadi ulama yang spesifik di dalam bidang-bidang tertentu, baik yang sifatnya ulumuddin, ilmu-ilmu sakofiyah, ya berupa apakah dia mau jadi mujtahid, apakah ahli fikih, kodi dan lain sebagainya, maupun ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimental, ilmu-ilmu yang sifatnya seperti insinyur, ahli kimia, ahli fisika, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi eh, pendidikan dasar itu mencetak manusia yang berkepribadian Islam, pendidikan tinggi itu menyiapkan mereka menjadi pakar-pakarnya. Mungkin itu Mas Azam ya, pemantik diskusi kita pada sore hari ini karena mengingat waktu juga ya. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Waktu saya kembalikan ke Mas Azam. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Pak Dewana. Ya, luar biasa ya. Artinya memang menjadi sebuah konsen yang cukup cukup serius ya di dalam Islam. Nah, kalau melihat ya Pak Iwana ya, sebelum kita kembali ke Pak Mas Safra, pendidikan yang berjalan di Indonesia sekarang, kira-kira ada nggak arah untuk kemudian menuju ke arah-arah yang tadi disampaikan nih, bagaimana Islam memandang pendidikan itu? Silakan Pak Iwan. Iya, secara umum saya seperti dengan Ustadz Ahmad Sastra tadi, Mas Azam. Jadi eh, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum itu terjadi dan betul-betul kita rasakan. Saya termasuk korban dari ganti menteri, ganti kebijakan itu. Jadi memang terus coba-coba try and error sampai cita-cita saya ya, dulu tuh, alhamdulillah, tapi tetap harus bersyukur ya. Itu. Nah, kalau konteks sekarang, Menteri Pendidikan sekarang Pak Abdul Muti itu, kalau kita lihat figur orangnya ya, figur orangnya, meski orang ini tidak mencerminkan sistem ya, orang ini tidak mencerminkan sistem pendidikan kita jelas sekuler, ambiar, ini jelas. Tapi melihat sisi beliau, Pak Abdul Muti ini, beliau orang Muhammadiyah, beliau lahir di Kudus, tradisi pesantrennya kuat. Apakah kemudian kemudian akan membawa tradisi pesantren pendidikan Islam itu betul-betul terejawantah dalam kehidupan beliau sebagai sebagai Menteri Pendidikan, maka figur figur itu penting, Mas Azam. Jadi pendidikan itu kalau tidak ada figur itu sama saja membuat robot itu. Jadi kita kita tidak membuat robot ya, kita sedang membuat manusia agar menjadi uswatun hasanah. Jadi keteladanan itu memang puncaknya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sebagai seorang Menteri Pendidikan, memang Pak Muti secara individu sepertinya beliau orang baik ya, sepertinya. Semoga aja beliau orang baik. Tapi bagaimanapun juga kalau sistemnya nggak baik kan juga akan tercipta
dilewati oleh lumpur-lumpur sistem itu begitu. Nah, eh, saya belum membaca secara utuh roadmap. eh, Tadi mungkin saya bisa minta Ustadz Ahmad Satra yang apa eh, apa roadmap pendidikan tadi, saya malah belum membaca itu. Tapi kalau melihat figur beliau seperti itu, bahkan saya pernah melihat salah satu video beliau yang menjelaskan tentang air, macam-macam air di pesantren itu. Jadi memang tradisi kudus kan, memang tradisi pesantren kan itu. Tapi itu figur ya Mas Azam, itu figur, itu individu. Kalau kemudian kita langsung ke individu figur, tentu tidak tertib dalam memahami kerangka kerangka apa kerangka sistematika pendidikan ini. Harusnya memang sistem. Begitu Mas Azam. Iya, artinya kalau secara figur mungkin bisa ada ke arah sana ya. Cuman karena kita bicara sistem, maka eh, figur ini pengaruhnya jadi sangat-sangat terbatas ya di tengah pengaruh sistem pendidikan kita. Baik, terima kasih Pak Yohana. Selanjutnya ke Pak Ahmad Sastra nih, Insya Allah. Nah, kira-kira masih ada harapan nggak sih Pak Ahmad Sastra dari pendidikan yang sekarang? Iya, untuk kita sama-sama perbaiki nih. Ya, kalau memang masih ada, mulainya dari mana? Nah, silakan Pak Ahmad Sastra. Ya, jadi jadi ada dua jawaban ya. Pertama, kalau normatifnya itu memang selalu harus optimis ya. Seorang Muslim itu harus optimis. Kenapa? Karena seorang Muslim itu punya sistem Islam. Sistem Islam jelas ya secara normatif juga ada di dalam Quran, sudah dibuktikan juga dengan apa namanya di dalam sejarah, bahkan juga sudah disaksikan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, ilmuwan Barat, bahkan menginspirasi kemajuan sains di Barat juga. Contohnya yang punya Facebook tuh siapa tuh kan ketika dia bilang ini kan ketika orang kagum dengan saya, padahal saya kagumnya itu dengan Al-Khawarizmi, itu kan ya tentang temuan matematik tadi kan ya. Jadi secara normatif kalau seorang muslim itu harus selalu optimis ya. Tadi Ustadz Yuwana memberikan satu inspirasi bahwa ya harus berusaha, harus berikhtiar, harus terus menyampaikan kebenaran Islam ini kepada masyarakat, apalagi Indonesia itu kan mayoritas muslim gitu ya. Ini pertama, normatif. Normatif itu harus optimis. Seorang muslim harus terus berusaha, berjuang, menyampaikan dakwah gitu ya. Nah, yang kedua kalau optimisme dalam konteks apa namanya istilahnya fakta gitu. Fakta di negeri kita gitu ya. Kita ini merdeka kan sudah cukup lama juga. Bukannya tambah benar kan sebenarnya itu ya kalau kita lihat dalam konteks global itu ya. Malah semakin kacau. Kita bicara misalnya sistem pendidikan, misalnya waktu itu ada kebijakan pendidikan karakter misalnya, yang memang saya pas S3 itu mengkritik pendidikan karakter itu dari sisi epistemologinya. Saya telusuri genealogi pendidikan karakter itu kan dari Amerika ya, dimulai dari studi banding anggota dewan. Di Amerika itu ada karakter education, wajar di sana ada ada apa namanya pendidikan karakter wajar karena udah kacau balau di sana kan. Tapi kalau secara epistemologi yang namanya karakter itu sebenarnya adalah sifat dasar kalau kata Muhammad Iqbal ya. Jadi nggak cukup tuh dengan istilah karakter itu nggak cukup karena itu sifat dasar. Semua juga punya karakter. Nanti ada lagi etika, ada lagi nanti akhlak tuh sebenarnya di dalam Islam. Nah ini eh, ketika kita bicaranya itu kebijakan-kebijakannya kemudian berubah-ubah, kemudian tidak didasari oleh apa namanya ideologi yang mendasarinya, dan ideologi yang mendasari itu adalah sekuler, kemudian kita bicara pendidikan sebagai sistem, maka maka sebenarnya tidak ada harapan sih kalau dari sisi fakta-fakta ini tidak ada harapan. Malah
mungkin malah akan lebih parah kalau menurut saya, karena contoh misalnya di disertasi saya itu mengkritik secara epistemologi ketika kata-kata karakter itu dijadikan sebagai apa namanya ya diksi utama ya di sebelum Nadiem Makarim kan ya, itu saya sudah menelusuri bahwa istilahnya aja sudah tidak tepat gitu, karena istilah itu terlalu umum. Batu juga berkarakter kan ya, hewan juga berkarakter, manusia juga berkarakter. Kalau kita bicara etika moral, baru kita bicara manusia. Kalau kita bicara adab dan akhlak, kita bicara uh, kebaikan perilaku dihubungkan dengan apa namanya hubungan dengan Allah. Ini kan sangat berbeda. Sementara tadi Ustadz Yuwana tadi kan bicara soal pesantren misalnya gitu ya, yang sudah punya tradisi begitu kuat. Aneh kan kita ini, negeri kita bicara tentang karakter, sementara umat Islam itu sebenarnya sudah punya kekayaan paradigma sendiri. Jadi aneh waktu itu saya mengkritik tajam ketika pesantren mengikuti paradigma karakter ini. Ini mundurnya jauh banget gitu, secara paradigmatik berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena epistemologi itu dari barat, karakter itu saya lihat standarnya juga nggak jelas, ukurannya nggak jelas. Bahkan saya punya buku judulnya Relativisme Etika, buku yang hampir 400 halaman, itu saya baca, kesimpulan di akhir buku itu apa? Kesimpulan di akhir buku itu bahwa etika itu nggak jelas gitu, standarnya nggak jelas, padahal buku itu begitu tebal. Kenapa? Ya memang etika itu hubungannya dengan konsensus sosial. Etika di Amerika berbeda, etika di Indonesia berbeda, bahkan di Indonesia itu etika di setiap suku juga berbeda. Jadi sama sekali tidak ada standarnya. Nah, kalau adab di dalam Islam itu standarnya jelas karena itu berhubungan nanti dengan Allah, dan Allah juga yang memberikan panduannya. Nah, kalau kita lihat bagaimana tadi ya sudut pandang pribadi-pribadi sebagai menteri yang dia sebagai jabatan politik yang kadang-kadang hanya soal bicara soal anggaran, kemudian ada proyek-proyek pendidikan yang memang diarahkan untuk penghabisan anggaran, tidak didasari oleh sudut pandang Islam, tidak dilandasi oleh sudut pandang bagaimana seharusnya manusia yang utuh yang tadi Ustadz Iwana sampaikan, dari mana berasal untuk apa, kemudian hendak kembali kemana, kemudian bagaimana seharusnya sasiah di awal itu sudah dibangun, kemudian nanti bicara keahlian setelahnya sebagai seorang khalifah mengelola bumi ini, kemudian itu diarahkan kepada bagaimana sebenarnya bumi itu dikelola berdasarkan hukum-hukum Allah. Ini jauh banget ini kalau udah begini ini. Jadi kalau bicara optimisme ya nggak ada optimismenya kalau dilihat dari proses yang akan terus berjalan di mana sekularisme itu menjadi landasan. Tapi kalau secara normatif sebagai seorang Muslim, bahwa Muslim itu punya Allah, punya Al-Quran, punya hadis, punya Nabi, punya kekayaan sejarah yang begitu kuat gitu ya, wajib optimis, wajib optimis. Kenapa? Pertama, karena di Indonesia itu kan umat Muslim mayoritas ya. Jadi kalau sudah menjadi apa namanya opini umum gitu ya tentang uh, kemuliaan Islam, juga sudah menjadi kesadaran umum tentang masalah yang mereka hadapi, betapa susahnya hari orang tua. Jangankan itu ya Ustadz Yuwana, sekarang itu orang tua tuh menyekolahkan ke pesantren aja masih ragu-ragu juga tuh karena ada kasus-kasus itu. Ini kan sebenarnya karena efek sistemiknya ini. Sehingga kalau kita bicaranya itu menteri, siapapun menteri, memang secara individu itu nanti bisa kita telaah, tetapi bagaimana dia kemudian menembus sistem ini. Bagaimana seorang menteri yang dari Kudus, yang dari pesantren, yang punya sudut pandang yang bagus, kemudian bisa menembus apa nama sistem yang seperti hari ini. Belum lagi nanti tadi ya parsial-parsial ya, pendidikan juga ada pendidikan dasar, menengah, ada pendidikan tinggi, ada lagi Kementerian Pendidikan, ada lagi Kementerian Agama. Ini kan jadi jadi kan di sini tuh sudah bermasalah duluan, belum lagi nanti koordinasinya gimana ya? Kita ini kan paling susah kalau udah koordinasi. Kalau udah koordinasi belum tentu sama juga. Jadi memang eh, pesimis, pesimis kalau kita bicara sekularisme, bicara
praktek-praktek yang akan dijalankan oleh semua rezim tapi masih menggunakan sekularisme itu bukan hanya optimis tapi sangat mengkhawatirkan, bahkan akan menghancurkan negeri ini, menghancurkan bangsa ini. Orang sistemik itu kan misalnya nih salah satunya misalnya tentang keteladanan, tadi Ustaz Juwana sampaikan tentang keteladanan misalnya. Loh, kita bicara profil profil pelajar Pancasila gitu tuh ya misalnya. Lah ini eh, polisinya aja membacking judi online, gimana? Gimana mau bicara apa kita? Menteri-menterinya juga, bahkan anggota dewan kemarin itu berapa persen itu juga terjerat judi online juga. Bahkan aparatnya itu diberitakan, bahkan media massa juga tanpa ada kendali apapun diberitakan, sehingga kadang-kadang orang berbuat jahat tuh karena mengikuti itu. Ada beberapa negara yang tidak menayangkan berita-berita yang seperti itu ya, salah satunya di Singapura. Saya ngajar lama di sana, saya tanya-tanya mahasiswa saya, memang kenapa? Bukan nggak ada Ustadz, tapi betul-betul di keeps gitu, dan hukumannya itu jelas gitu, tegas, tapi tidak diekspos itu, karena kalau diekspos itu nanti malah kadang-kadang bisa menginspirasi. Lah kita ini lebih dari liberal loh, sosial media kita, televisi kita udah nggak ada lagi saringan-saringan. Bagaimana sebuah berita itu judulnya itu kriminal gitu, berita kriminal, khusus kriminal. Apa sih yang mau diberikan tentang kriminal tuh kalau anak-anak kemudian melihat itu apa? Ini sudah kacau kan sebenarnya kan. Jadi di sini rumit, di sini ada kompleksitas ya tentang kapitalisme, liberalisme, sekularisme. Ini masuk semua di dalam pendidikan kita ini. Belum lagi nanti hak asasi manusia, kaum LGBT sudah mulai unjuk unjuk apa unjuk diri ya, ingin diberikan kebebasan juga. Eh, Padahal tadi saya baca di Rusia itu sudah mulai mengkritik LGBT. Di Indonesia sudah mulai diskursus, malah didiskusikan, sudah mulai ini ya. Jangan-jangan nanti malah disahkan. Jangan-jangan nanti dianggap sebagai hak asasi manusia, bukan sebagai kejahatan. Ini kalau dalam konteks sistemik seperti ini bukan hanya pesimis tuh Mas Azam ya, Ustaz Yuwana, tapi kita khawatir ini. Khawatir orang tua, khawatir anak-anak juga khawatir. Bingung ini, kehilangan jati diri, tadi saya sepakat. Ini udah, negeri kita udah kehilangan jati diri, bagaimana dengan rakyatnya? Nah, kita sih mungkin kalau kita mau berdoa misalnya semoga Pak Abdul Mukti bisa melihat ini tadi, eh, buku ini juga harus dibaca oleh Ustadz Abdul Mukti gitu ya. Itu juga bagus juga tuh. Nanti untuk peta 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 jalan pendidikan nanti Ustadz Buwana saya kasih ya, itu yang sekarang diusung oleh Prabowo. Saya juga sudah menulis juga, nanti tulisan saya kasih ya tentang masih beredar juga di profil Pancasila juga gitu ya di situ ya. Jadi ini kalau kita hubungkan nanti dengan syahsiah Islamiyah, terus keahlian, itu kan syahsiah Islamiyah itu kan fungsi kehambaan, terus keahlian menata negara dalam arti menata peradaban yang tadi itu orang-orang yang ahli di perguruan tinggi. Ini kan makin jauh gitu ya, dihubungkan misalnya dengan apa namanya, kenapa TK malah jadi matematika. Ini kan secara, mohon maaf ya, kalau bahasa di filsafat itu secara epistemologinya aja sudah confused gitu, sudah membingungkan gitu. Jadi ini ambiar lah, kalau bahasa Yuwana itu kan ambiar, ini udah ambiar negeri kita nih, ambiar. Kita tidak bicara individu-individu, jadi namanya individu-individu itu ya pertama menteri itu pasti ngikutin presidennya, kan gitu ya, presidennya ngikutin konsensus kebangsaan yang diungkap juga selalu seperti itu. Berarti semua sedang mengarah ke situ. Ada masalah kecil langsung diselesaikannya secara teknis juga. Oh, berarti dari TK langsung matematik. Ini tidak memandang pendidikan sebagai sebuah sistem yang besar, juga tidak dipandang berdasarkan sudut pandang yang benar juga gitu ya. Sudut pandangnya juga sekuleristik gitu. Jadi Mas Azam, saya bukan hanya pesimis tetapi sangat khawatir dengan masa depan negeri ini kalau masih juga menikmati apa namanya sekulerisme ini sebagai landasan, khususnya di pendidikan gitu.
Ya, insya Allah. Nah, artinya meskipun eh, secara normatif kita harus optimis, ya. Hanya saja melandasinya bukan pada fakta yang berjalan eh, sekarang, ya. Nah, tapi harus ada cara-cara yang di luar kebiasaan dari yang sekarang, ya. Wah, luar biasa nih PR-nya. Artinya kalau kita berharap perbaikan itu datang dari dalam, dari eh, sistem pendidikan yang sekarang, ya, mulai dari figurnya, lalu kemudian anggarannya, nah, itu terlalu kompleks sepertinya, ya. Betul. Dan Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sas. Ya, Selanjutnya Pak Iwana, ini makin menarik, ya. Hanya saja waktu membatasi kita. Memang nggak ada habisnya nih diskusi pendidikan, ya. Harus ada sesi bersambung gitu, ya. Tapi nggak apa-apa. Sementara kita akhiri, mudah-mudahan kita bisa bahas di eh, yang selanjutnya. Terakhir mungkin closing statement dari kedua narasumber. Yang pertama dari eh, Pak Iwana, silakan. Ya, terima kasih Mas Azam. Jadi eh, menghadapi dilema ya, dilema dilema normativitas yang kita ini sebagai seorang Muslim yang wajib wajib optimis, terus kemudian sementara menghadapi realitas empiris yang kemudian memang eh, semakin sulit ini, jembatannya adalah kita memang harus dakwah begitu. Jadi dakwah itu ada unsur pendidikan, ada unsur pelatihan, sekaligus ada unsur penataan sistem secara baik mikro, makro maupun secara global, baik global, makro maupun mikro. Jadi dengan dakwah itu kita yakin karena semua semua amaliah kita itu karena berangkat dari keimanan untuk menata kehidupan kehidupan yang eh, sifatnya lebih apa di luar dimensi kita. Saya jadi ingat eh, awal-awal dulu saya hijrah itu satu ayat di Quran surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah itu. Jadi eh, kalau dengan perspektif dakwah kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu diutus menjadi rasul di masyarakat jahiliyah. Maka masyarakat jahiliyah itu adalah seperti masyarakat kita sekarang ini, bahkan jahiliyahnya jahiliyah. Jadi tidak ada tidak ada optimisme sama sekali kalau melihat kerusakan masyarakat Quraisy jahiliyah pada waktu itu, sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sastra tadi. Tidak ada optimisme sama sekali ketika melihat sistem pendidikan sekarang yang betul-betul jahiliyahnya jahiliyah ini. Tapi dengan keimanan ya, karena utusan Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah, motif dakwah, dalam waktu 10 tahun Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah, dalam waktu 13 tahun di Mekah ya, kemudian hijrah ke Madinah dengan sangat cepat sekali mampu menegakkan pondasi-pondasi peradaban Islam. Sehingga kemudian lepas apakah normatif atau empiris ya, dengan dakwah ini kita tetap ber, ber, ber apa berpondasikan keimanan, berpondasikan keimanan dengan motivasi ruhiyah. Hanya kekuatan ruhiyah sajalah yang kemudian bisa menjadi sadaran kita sampai kita husnul khotimah. Begitu Mas Azam. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Mas Azam, terima kasih Ustadz Ahmad Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Bro. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Silakan Pak Ahmad Sastra, closing statement. Ya, sebagai closing statement, eh, pendekatan induktif itu tidak ada, istilahnya tidak sia-sia bahwa kita memberikan masukan, memberikan inspirasi, bahkan menawarkan konsep itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena tegaknya peradaban itu kan memang dimulai dari pemahaman dan kesadaran umat. Apalagi di kita ini mayoritas Muslim,
menterinya Muslim, anggota dewannya Muslim, yang menteri pendidikan sekarang juga Muslim, bahkan seorang kiai, orang pesantren, gitu ya. Tapi begini, masukan-masukan itu eh, mestinya juga dipandang dalam sudut pandang Islam juga, gitu ya. Artinya eh, usaha-usaha atau ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya itu eh, induktif dalam arti teknik ya operasional, perbaikan-perbaikan gitu ya, itu asalkan itu mengarah kepada perbaikan, eh, mengarah kepada Islam, itu tentu ini sebenarnya memang bagian dari sebuah proses. Dan ini tentu tidak sia-sia sebenarnya, kalau kan itu nanti akan menjadi ibadah kan ya. Termasuk ya tadi berdakwah, bahkan riset terus juga harus berjalan semua gitu ya. Nah, tapi kalau kita belajar dari Rasulullah dulu ya, tadi Ustadz Yuwana sampaikan, maka hijrah itu menunjukkan sebenarnya bahwa perbaikan itu sebenarnya aslinya di dalam Islam itu bukan sifatnya induktif sebenarnya. Kalau dalam konteks sistem gitu, maka hijrah itu sebenarnya kan untuk meninggalkan proses-proses yang dijalankan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu kan. Rasul kemudian malah ditinggalkan semua, kemudian membentuk satu peradaban baru. Itu deduktif. Nah, kalau udah seperti itu keren. Itu walaupun Rasulullah itu di Mekah juga berdakwah, menyampaikan juga, memahamkan juga. Artinya apa? Artinya meskipun dakwah taklim kita ini tidak sia-sia, tapi jangan melupakan hijrah sistemiknya itu. Karena kalau hijrah sistemik, kata Sayyid Kutub itu, maka keseluruhannya kemudian akan berjalan efektif. Bukan hanya pendidikan, ya ekonominya, ya politiknya, ya budaya, itu otomatis secara keseluruhan, secara kafah. Gitu ya. Ini yang harus kemudian juga tidak boleh dilupakan oleh umat ini. Bolehlah kita terus memberikan masukan-masukan kepada apa namanya pemangku amanah, tetapi jangan melupakan kita juga harus terus berusaha menegakkan daulah Islam ini yang secara sistemik akan langsung terterapkan secara kafah, sehingga pendidikan sebagai salah satu subsistem dari sistem ketatanegaraan Islam itu otomatis akan berjalan efektif sesuai dengan apa yang Allah inginkan ketika Allah menciptakan manusia itu. Saya kira itu Mas Azam dan jazakumullah juga Ustaz Wana. Semoga sehat dan berkah selalu. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih banyak pada kedua narasumber kita, Pak Ilhana dan Pak Mas Sastra. Semoga sehat-sehat selalu. Allah memberikan perlindungan untuk segala aktivitas, kelancaran, dan juga jangan bosan-bosan nih, Pak Mas Sastra dan Pak Ilhana untuk memberikan ilmu kepada kami. Terima kasih juga kepada pemirsa Fakta yang sudah bersamai. Semoga banyak insight, hikmah, dan juga pembelajaran untuk kita melakukan perbaikan ke depannya. Akhir kata, saya belajar mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan teknis. Semoga Allah membukakan pintu maaf untuk kita semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil Dan alamin. doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an anta, la astaghfiruka astagfirullah. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam